Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Amos Sitorus dengan NIM 2261000039. Di sini saya akan mencoba membahas apa itu pra-peradilan dalam hukum acara pidana. Adapun tugas dalam pembuatan video ini untuk memenuhi tugas hukum acara pidana yang diberikan dosen oleh Bapak Edi Kristianto Tarigan selaku dosen Fakultas Hukum Acara Pidana. Langsung saja, perlu kita ketahui bahwa pra-peradilan dalam hukum acara pidana pada dasarnya merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang bertentangan atau melawan hukum. Pada prinsipnya juga yang sesuai dengan tujuan KUHP, yaitu untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak ajasi dalam keseimbangan dengan kepentingan umum yang berfungsi untuk memeriksa keabsahan dari suatu proses penanganan perkara pra-peradilan. Selanjutnya, berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana mengatakan pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Yang pertama yaitu sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Yang kedua, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Dan yang ketiga, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Menurut para ahli, Yaya Harahap dalam buku pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP, pengertian pra-peradilan juga dikatakan sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri. Selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan daripada ini, utama pelembagaan pra-peradilan dalam KUHP yaitu melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan, penyidikan, penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang kadang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia atau dengan kata lain melindungi hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang alat negeri, negara, penegak hukum. Jadi dalam proses pra-peradilan ini dilakukan di dalam pengadilan negeri. Selanjutnya, menurut dasar hukum pasal 77 KUHP menentukan bahwa pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang yang pertama sah atau tidaknya penangkapan penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Dan yang kedua, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Perlu ketahui sementara itu bagi tersangka atau keluarganya yang mendapatkan tindakan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau keliru orang atau hukumnya, maka ia berhak mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi. Kemudian adapun pihak-pihak yang mengajukan pra-peradilan, di antaranya pihak-pihaknya yaitu permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Itu terdapat di dalam pasal 79 KUHP. Dan kedua, permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian, penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Itu terdapat dalam pasal 80 KUHP. Ketiga, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka
atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya itu terdapat di dalam pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian berbicara mengenai putusan pra-peradilan. Menurut pasal 82 ayat 3 KUHP, terdapat bentuk pelaksanaan putusan pra-peradilan yang berbunyi dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka. Kedua, dalam hal putusan menetapkan suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan. Ketiga, dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan. Sedangkan daripada itu, dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya. Dan yang keempat, dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dan siapa benda itu disita. Jadi, menurut pasal 82 ayat 3 KUHP terdapat 4 bentuk putusan pra-peradilan, yaitu pertama, melakukan perbuatan tertentu, melakukan pembayaran sejumlah uang, dan pemberian rehabilitasi. Kemudian melakukan perbuatan tertentu diatur dalam pasal 82 ayat 3 huruf A, B, C, dan D, yaitu pelaksanaan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum sebagai termohon untuk melakukan suatu tindakan. Ya, bisa kita contoh seperti pembebasan tersangka jikalau penangkapan atau penahanan tidak sah. Kedua, pemberhentian penyidikan atau penuntutan yang tidak sah. Pemberian ganti rugi dan rehabilitasi. Dan yang terakhir, pengembalian barang yang tidak termasuk dalam alat pembuktian. Dalam upaya hukum terhadap putusan pra-peradilan yang tadi, putusan pra-peradilan tidak dapat dimintakan banding atau dalam pasal 83 ayat 1 kecuali terhadap putusan yang mengatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan atau pasal 83 ayat 2 KUHP. Yang kedua, dalam hal ada permohonan banding terhadap putusan pra-peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 KUHP, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Pengadilan Tinggi memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir. Dan yang terakhir, yang keempat, terhadap putusan pra-peradilan tadi tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Dalam pasal 78 ayat 2 KUHP, pra-peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Untuk acara pemeriksaan pra-peradilan dijelaskan dalam pasal 82 ayat 1 KUHP, yaitu pertama, dalam waktu 3 hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Kedua, dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian tadi. Hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang. Ketiga, pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara cepat dan selambat-lambatnya 7 hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Dan keempat, dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra-peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut dapat dikatakan gugur. Kelima, putusan pra-peradilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan pra-peradilan kembali pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum jika untuk itu diajukan permintaan baru. Jadi, dalam hal ini, mekanisme dari pembentukan pra-peradilan menurut pedoman pelaksanaan KUHP
adalah untuk kepentingan perlindungan atas hak asasi manusia, tersangka maupun terdakwa dalam suatu proses pidana. Baik, demikianlah hasil pembahasan kita kali ini. Apabila ada kata-kata yang tidak mengerti, saya Amos meminta maaf terlebih dahulu. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa kembali.